warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Siti Nurfaiza, guru mata pelajaran informatika dari Sekolah SMP Negeri 10 Kota Langsa, Provinsi Aceh. SMP Negeri 10 Langsa memiliki visi mewujudkan sekolah yang unggul, beriman dan bertakwa, berprestasi, berkarakter, berwawasan lingkungan, dan berbudaya Islami. Deklarasi dan komitmen SMP Negeri 10 Langsa sebagai sekolah ramah anak dan anti perundung. SMP Negeri 10 Langsa juga sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak tahun 2022. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, saya ikut serta dalam kegiatan Jambore GTK Guru Inovatif. Praktik baik yang saya lakukan yaitu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang difokuskan dalam kurikulum Merdeka. Mengapa? Karena pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memungkinkan untuk guru dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Di tengah maraknya perkembangan teknologi inovasi di luar sekolah yang dapat diakses oleh peserta didik, hanya sedikit perubahan yang benar-benar terjadi. Tidak semua peserta didik akan memanfaatkan teknologi pendidikan yang beredar saat ini ketika mereka berada di luar sekolah. Praktik baik ini juga bertujuan agar peserta didik sadar terhadap teknologi yang semakin berkembang, sehingga mereka dapat menghasilkan karya-karya kreatif dengan memanfaatkan teknologi. Oleh sebab itu, perlu untuk mengadopsi pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pendidikan dan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat memberikan kesempatan belajar bagi seluruh peserta didik dengan memberikan pengalaman yang berbeda dan mengaktifkan peran teknologi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kuisnya ini untuk tes diagnosis. Diferensiasi konten dilakukan melalui kesiapan, minat, dan kebutuhan belajar peserta didik. Kesiapan belajar yang dilakukan dengan memberikan asesmen diagnostik kepada peserta didik terkait materi perangkat lunak yang mereka ketahui. Kemudian, guru melakukan survei sederhana untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menyukai mata pelajaran informatika. Kebutuhan belajar peserta didik dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Hal ini, guru mata pelajaran bekerja sama dengan guru BK dan wali kelas terkait gaya belajar peserta didik di kelas 8. Sebelumnya kan kita udah pernah membuat tes gaya belajar, sudah. Dan jadi di sini untuk gaya belajar kan ada 3, ada audio, ada visual, ada kinestetik. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana peserta didik memahami informasi, ide, dan keterampilan yang sedang dipelajari. Proses ini mencerminkan gaya belajar dan preferensi peserta didik. Dalam diferensiasi proses ini, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, guru membagi peserta didik berdasarkan 3 kategori gaya belajar, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru juga memanfaatkan berbagai sumber belajar dan software-software menarik agar pembelajaran berlangsung menyenangkan. Tujuan dari proses pembelajaran dalam praktik baik ini adalah peserta didik dapat mengaplikasikan perangkat lunak Canva dengan tepat. Selanjutnya, guru memanfaatkan beberapa aplikasi seperti Mentimeter dan Puzzle Maker. Mentimeter digunakan guru untuk merefleksikan perasaan peserta didik dalam mengikuti pelajaran hari ini dan melihat sejauh mana minat belajar peserta didik meningkat. Guru juga memanfaatkan Puzzle Maker sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.
Tugas yang diberikan adalah membuat poster yang bertemakan bullying. Guru membebaskan peserta didik dalam menyelesaikan tugas sesuai keinginan dan kebutuhan mereka. Perasaan saya hari ini sangat senang karena belajar tentang aplikasi yang belum saya ketahui, yaitu Canva. Manfaat Canva yaitu membuat brosur, mengedit foto ataupun video. Setelah pembelajaran berdiferensiasi diterapkan, selanjutnya saya akan berbagi praktik baik bersama Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 10 Kota Langsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah melakukan praktik baik di SMP Negeri 10 Langsa ini. Kemudian di sini saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan. Jadi judulnya itu tentang implementasi metode pembelajaran berdiferensiasi dalam pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang udah kita tahu, kalau misalnya metode pembelajaran berdiferensiasi ini yang difokuskan pada kurikulum Merdeka saat ini. Di sini saya melihat kesiapan dan minatnya itu melalui tes diagnostik. Saya menggunakan teknologi quizzes untuk melihat kemampuan awal mereka. Selanjutnya untuk melihat gaya belajarnya, saya melakukan wawancara dengan wali kelas yaitu Ibu Dina dan juga guru BK kelas 8 Ibu Nurul. Judulnya di sini kan mengaplikasikan software Canva. Jadi peserta didik itu menghasilkan produk Canva. Jadi pada gaya belajar visual, saya meminta peserta didik itu mengakses Pinterest. Di situ peserta didik bebas memilih apa yang mereka mau, karena pada diferensiasi ini tuh memberikan kebebasan bagi peserta didik itu. Nah, jadi ini sebagai refleksi sederhana, bagaimana pembelajaran hari ini mereka bisa menjawabnya di sini tuh. Guru memanfaatkan kombel sekolah untuk berbagi praktik baik, di mana guru memaparkan terkait strategi yang dijalani dan aplikasi apa saja yang digunakan selama penerapan praktik baik. Saya sangat terinspirasi dari penjelasan Ibu tadi, rasanya bisa memotivasi. Dapat dilihat antusias teman sejawat yang terinspirasi untuk menggunakan beberapa aplikasi tersebut dalam kegiatan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Langsa ingin memberikan sedikit refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Siti Nurfaiza sebagai guru TIK di SMP Negeri 10 Langsa ini. Menurut pengamatan yang saya lakukan, anak-anak merasa sangat tertarik dan menjadi adanya minat untuk belajar bagaimana mereka menggunakan aplikasi Canva ini dalam pembelajaran. Jadi namanya sekarang adalah remaja kita atau anak SMP ini adalah generasi alfa ya, generasi yang memang hidup dalam kondisi teknologi. Sangat tepat sekali pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Siti Nurfaiza ini dan menarik sehingga pembelajaran lebih dapat maknanya kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya salah satu rekan kerja dari Bu Siti Nurfaiza, merasa sangat berterima kasih, merasa sangat terinspirasi atas ide pemaparan dari Bu Ija tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dengan adanya pembelajaran diferensiasi itu, kita bisa memberikan misalnya anak yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi anak-anak lebih mau bekerja, lebih menarik. Jadi menurut saya sangat terinspirasi untuk saya. Terima kasih Bu Ija, semoga ide-idenya lebih bisa menarik, menginspirasi kami semua guru-guru yang ada di sini. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan baik disengaja maupun tidak. Semoga implementasi pembelajaran diferensiasi dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.